Mana ini? Ah, ini dia. Nah, ini contoh, kemudian saya bawa ke sini. Ya, ini modifikasi saya dari beberapa sumber. Yang pertama, perpaduan di sini. Mari kita lihat. Bentar, saya keluar dulu. Mouse saya enggak. Sebentar ya. Tunggu, ini saya laptopnya agak hang, kepanasan kayaknya dia. Oh. Sebentar. Tidak bisa bergerak mouse-nya. Saya jelaskan deh. Tadinya saya mau buat annotate ya. Love to do bertemu dengan great at. Hasilnya passion. Perhatikan di bagian passion. Nah, saya bagi dua dulu, self dan others. Love to do dengan great at itu adalah milik kita. Self, di dalam diri kita. Kalau needed dan paid for, itu kan dari orang lain. Love to do, apa yang kita sukai, dengan apa yang kita mahir lakukan, maka disebut passion. Jadi kalau orang bilang, saya punya passion, berarti aktivitas itu dan karyanya adalah yang dia mahir lakukan dan dia suka lakukan. Tapi apakah passion cukup? Tidak. Ketika dia mahir, misalnya Bu Sania, mahir melukis, tapi tidak ada orang yang menyukai lukisan. Misalnya ya, ini contoh ilustrasi saja. Atau teman Bu Sania lah, bukan Bu Sania. Hobi sekali melukis sampai 1 bulan tidak mandi membuat satu karya lukisan misalnya. Tapi tidak ada satupun yang menyukai, memuji, bahkan tidak ada yang ingin membeli. Maka passion hanya berhenti pada aktivitas personal yang tidak memberikan kontribusi bagi dunia. Tapi kalau dia menemukan komunitas di mana lukisan dia disukai, maka dia menemukan yang disebut calling. Callingnya dapat. Kira-kira ya, dalam bahasa Indonesia. Oh, dia dapat callingnya. Artinya passion dia menemukan tempat dalam dunia. Nah, saya ambil contoh, seorang pianis jazz Indonesia, Joy Alexander, dia kan lebih banyak di Bali dan di Barat, khususnya Amerika. Sebagai pianis remaja, sekarang sudah remaja. Karena apa? Di Jakarta, mungkin tidak ada orang yang bisa menghargai keahlian dia, hobi dia. Maka dia butuh komunitas di mana dia bisa berarti, dia bisa dihargai, dikagumi, bahkan membayar dia untuk kesejahteraannya. Nah, dalam hal ini ketika orang punya passion, lalu tidak mendapatkan tempat di komunitas lokalnya, pilihannya dua. Dia ganti passionnya atau dia ganti komunitas dia berada. Misalnya dengan cara bagaimana? Pindah ke luar negeri, seperti yang dilakukan Joy. Bisa jadi yang dilakukan juga beberapa teman-teman Kawanua di sini. Pindah ke Australia, karena di Australia ada orang-orang yang membutuhkan dan bahkan dibayar bagus. Why not? Itu sebuah pilihan. Nah, kita cek kombinasi antara love to do dengan needed, tetapi tidak great at. Maka hasilnya mission. Misi hidup. Bahwa saya senang membantu orang miskin, dan banyak orang miskin yang bahagia ketika saya bantu. Tapi masalahnya saya tidak mahir memberikan konseling, tidak mahir mengkoordinir orang-orang yang marginal itu. Maka ketika ada orang yang lebih bagus, saya tersingkir. Karena saya hanya punya misi, tapi tidak mengembangkan diri menjadi calling. Caranya bagaimana kalau saya punya misi dan orang butuh? Maka saya sekolah di bidang itu. Saya dalami lagi kemampuan saya dapatkan kredibilitas dan akuntabilitas dari masyarakat, maka saya menjadi great at dan bahkan saya dipekerjakan sebagai profesional. Ketemu purpose of life. Nah, jadi ketika orang-orang dalam 4 kolom tadi tidak seimbang, maka yang kurang perlu segera ditutupi, dipenuhi. Saya ambil contoh tadi Bu Koni, kan yang disukai tadi mengajar. Ya. Kemudian ilmunya ada, ilmu hukum. Bahkan sudah terbukti grade 8-nya dengan gelar. Lalu sudah tahu di mana tempatnya mengajar dan siapa yang membutuhkan beliau. Dan di tempat ia mengajar pun ia dibayar.
Maka purpose of life balance. Kuncinya kalau dalam hal ini karena apa? Aktivitas yang dilakukan merupakan kecintaannya. Lalu mungkin ada yang lain. Misalnya tadi Pak Jeffrey sukanya coding tapi juga yang lain-lain. Nah, dalam hal ini love to do-nya warna-warni bisa jadi ya. Maka bagaimana supaya menjadi selaras dibuat sewarna, minimal dominan satu warna. Supaya bisa ketemu passion dan calling, lalu perlahan karena semakin mahir, paid for-nya semakin meningkat. Kalau yang A tidak mampu bayar lebih tinggi, nanti si B akan menawarkan yang lebih tinggi. Anda ditawari. B lalu ketemu C lagi yang lebih tinggi lagi. Kira-kira itulah proses yang terjadi secara natural dalam kehidupan. Nah, calling, di situ ada keterangan. Fearfulness but no wealth. Karena tidak dibayar. Untuk orang-orang yang hidup selibat, seperti pastor, suster, biarawan, biarawati, berhenti di calling cukup. Tetapi untuk orang-orang yang punya keluarga, yang ingin memberikan kontribusi secara material, pengen punya perusahaan, maka perlu 4 aspek ini. Karena itulah konsep ini disukai, karena sangat realistik, sangat membantu. Nah, kemudian saya berpindah ke bagian lain, yaitu kontribusi. Kontribusi itu gabungan antara great at dengan needed. Seseorang mahir, misalnya seorang dokter, dia mahir tentang obat-obatan dan menganalisa penyakit. Dan ada masyarakat yang membutuhkan dia. Dan dia bahkan dipekerjakan, dibayar, digaji oleh rumah sakit. Maka dari contribution, lihat, berubah menjadi cause. Kenapa disebut cause? Ini cause dengan 2 impact. Kalau dia tidak mencintai pekerjaan, hal itu akan membuat dia empty, feel valuable but empty. Dia merasa dihargai tapi kosong. Seperti di ilustrasi di awal, gambar seorang gadis kaya raya yang kesepian di tepi danau. Dia dibutuhkan masyarakat, masyarakat berterima kasih, kesejahteraan cukup, tapi dia merasa kosong. Karena semua yang dia kerjakan bukanlah yang dia impikan dari kecil. Nah, saya punya beberapa teman dokter, bukan karena pengaruh saya ya, lalu berani mengambil keputusan meninggalkan dunia kedokteran, mengejar dunia yang dia cintai. Ada dokter yang menjadi grafolog, ada dokter yang kemudian menjadi pebisnis dan sukses. Gelarnya tetap DR tapi tidak dipakai kemudian. Karena mengejar apa? Mengejar tadi, purpose of life. Nah, contoh lain, kita lihat ke bawah, profesi. Profesi itu gabungan antara kemahiran kita dengan bayaran. Jadi seperti olahragawan, seorang olahragawan tidak akan disebut profesional kalau dia tidak dibayar dari aktivitas olahraganya itu dalam pertandingan ataupun perlombaan. Tapi ketika dia mulai dibayar tinggi, maka olahragawan itu sudah disebut profesional. Nah, dalam konteks ini juga sama. Kita disebut profesional kalau kita dipekerjakan atas keahlian kita. Kalau kita dipekerjakan karena sekedar dibutuhkan, bukan karena ahli, itu hanya sebagai, bisa jadi produktif hobi, kita suka melakukan, atau sekedar karir belaka. Resikonya apa? Ketika ada orang yang lebih hebat, atau ketika pekerjaan mulai sulit dan rutin, biasanya orang yang nggak suka akan quit. Yang tidak hebat akan disingkirkan. Nah, kira-kira begitu, ini diagramnya banyak. Lalu, oh ya, satu lagi yang potensial. Potensial itu kombinasi antara pekerjaan yang dia sukai, dia dibayar, dan dibutuhkan juga, ada yang banyak yang membutuhkan, tetapi dia tidak mahir. Tadi resikonya, tinggal satu langkah, dia harus belajar, dia harus sekolah. Karena kalau tidak, dia berada dalam posisi uncertainty. Bekerja dalam ketidakpastian. Sewaktu-waktu kalau ada yang bagus datang, dia akan diganti. Kalau yang utopian job, itu hanya mengejar karir, feel satisfied but worthless, meaningless. Karena apa? Dia melakukan pekerjaan, digaji tinggi mungkin, dia suka pekerjaan itu dan dia mahir, tapi tidak ada satu orang pun yang berterima kasih kepadanya, tidak ada satu orang pun yang merasakan manfaat dari pekerjaan dia itu.
butuh apa namanya, bukan self esteem, tapi butuh self oriented yang tinggi. Misalnya para saintis, peneliti di laboratorium. Ya, orang-orang nggak tahu siapa dia bekerja apa. Tetapi kalau nggak ada mereka, mungkin dunia juga nggak lengkap. Nah, untuk orang seperti ini butuh kemampuan individualis, kemampuan self oriented yang tinggi, sehingga walaupun tidak ada satu orang pun yang berterima kasih, yang mengagumi dia, dia tetap bisa bekerja. Itu kaitannya dengan potensial tadi ya. Sorry, bukan potensial, karir. Baik, sampai di sini kalau mau diskusi atau sharing silakan. Saya keluarkan dari slide dulu.